Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di FD Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang mengenal siklus phase akumulasi dan juga distribusi yang dilakukan oleh bandar saham. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa di like, komen, dan juga di share jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja. Pada umumnya, siklus akumulasi dan distribusi yang dilakukan oleh bandar terdiri atas beberapa phase, antara lain phase akumulasi, markup, distribusi, markdown, lalu exit. Jadi untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan pada cat berikut ini. Nah, ini adalah menggambarkan siklus akumulasi dan juga distribusi. Tentunya ini merupakan model yang disederhanakan. Pada kenyataannya bentuk cat akan lebih kompleks karena proses akumulasi maupun distribusi dapat terjadi berkali-kali oleh pihak yang berbeda-beda, baik yang sejalan maupun yang berlawanan. Pada fase akumulasi, bandar yang memiliki akses informasi lebih baik terhadap suatu saham atau pasar akan mulai mengumpulkan barang. Pada proses akumulasi ini, bandar tidak ingin harga saham melonjak naik ketika mulai dikoleksi. Jadi oleh karena itu bandar akan melakukan akumulasi secara diam-diam, sedikit demi sedikit, agar tidak terjadi lonjakan pada sisi demand sehingga mempengaruhi harga. Jadi di samping itu bandar juga akan menjaga sisi supply tetap tinggi. Caranya dengan memanfaatkan sentimen negatif pasar, mengeluarkan analisa atau berita negatif. Dengan modal besar, bandar akan dekat dengan broker dan juga manajemen perusahaan sehingga sangat memungkinkan untuk mempengaruhi hasil juga analisa, juga riset forex atau suatu saham, maupun juga langkah-langkah atau kebijakan yang diambil manajemen perusahaan. Jadi proses akumulasi juga tidak harus membeli dari secondary market. Mungkin bisa jadi dari repo, dan juga dari sisi pemegang saham, proses repo adalah meminjam uang dengan memberikan jaminan saham. Tetapi dari sisi bandar terjadi proses kebalikannya, meminjam saham dengan jaminan uang yang nantinya harus dikembalikan pada pemilik awal atau pemilik saham dalam bentuk saham. Jadi, nah ini adalah phase akumulasi. Jadi phase akumulasi ini diakhiri dengan proses markup, yaitu menaikkan harga dengan cepat untuk menarik pihak-pihak lain untuk ikut dalam transaksi karena tergiur pergerakan harga saham yang liar dan juga hot. Jadi pada saat ini rumor mulai dihembuskan kepada ring 1 bandar yang masih merupakan kaki tangan bandar bahwa saham X sedang ada hajatan untuk digoreng. Silahkan diambil, dipom-pom. Jadi seiring pergerakan harga, rumor semakin lama semakin menyebar. Jadi selanjutnya akan terjadi phase distribusi, di mana harga bergerak relatif sideways, volume transaksi masih besar, terjadi beberapa kali koreksi saham. Namun beberapa kali juga akan kembali lagi ke titik harga tingginya, di mana yang terjadi adalah bandar membuang barang untuk take profit. Namun juga tetap harus menjaga harga agar tidak jatuh menembus level psikologis tertentu sehingga tidak menghilangkan minat beli oleh retail atau oleh follower pembeli sahamnya. Jadi news mulai dikeluarkan untuk semakin memancing minat beli untuk orang-orang yang ketinggalan kereta yang tidak sempat ikut pada phase markup ini. Ini sebabnya ada istilah buy on rumor, sell on news, karena pada saat news keluar maka ada pertanda pesta sudah hampir selesai dan bandar perlu banyak orang untuk bersih-bersih dan juga cuci piring. Jadi di akhir phase distribusi, bandar akan memiliki sedikit sisa barang. Untuk saham-saham yang dikuasai bandar secara dominan atau tidak ada bandar lain yang menjadi lawan seimbang, maka bandar bisa menjatuhkan harga dengan cara membanjiri pasar dengan barang.
Sehingga sesuai dengan hukum supply and demand, di mana supply berlebihan tidak ada demand, maka harga akan longsor atau jatuh. Jadi jatuhnya harga akan semakin membuat panik para trader, dan sebagian itu akan melakukan cut loss sehingga akan semakin menjatuhkan harga. Jadi proses markdown ini dilakukan agar bandar bisa melakukan akumulasi lagi di harga bawah atau di harga murah pada proses akumulasi berikutnya. Terutama jika saham tersebut adalah pinjaman, maka bandar memiliki kewajiban untuk mengembalikan kepada pemiliknya dalam bentuk saham. Jadi pada skenario ini di mana bandar tidak harus melakukan akumulasi lagi di harga bawah, maka bandar akan exit atau meninggalkan saham tersebut. Jadi pergerakan harga saham akan terlihat lesu, sepi seperti di kuburan, volume kecil, dan harga semakin lama semakin menurun karena transaksi akan didominasi oleh investor yang nyangkut, yang investor tersebut melakukan cut loss. Jadi istilah yang terjadi pada banyak saham yang harganya parkir di gocap, tapi kalau sudah sampai gocap akan sangat susah untuk exit karena tidak ada lagi permintaan. Pada suatu waktu tidak menutup kemungkinan setelah 5 atau 10 tahun bandar lama maupun bandar baru bisa saja kembali masuk ke dalam saham tersebut yang sudah digocapkan. Jadi kembali lagi meramaikan perdagangan, memulai lagi siklus hajatan selanjutnya, juga menggoreng-goreng saham tersebut. Jadi biasanya disertai dengan rumor bahwa perusahaan akan diakuisisi atau melakukan corporate action atau menentukan bisnis baru. Jadi ada-ada saja news atau berita yang dikeluarkan oleh bandar yang ingin menaikkan harga. Jadi bagaimana untuk menghindari kerugian besar akibat aksi goreng saham oleh bandar dan malah bisa menunggangi aksi bandar tersebut untuk mendapat profit pada saham gorengan? Pertama, jangan ikut trading pada saham-saham yang bandarnya tidak ada lawan. Artinya saham tersebut diakuisisi oleh satu bandar saja atau bandar itu sendiri. Lebih baik salurkan energi teman-teman untuk menganalisa saham-saham lain yang memang ada valuasinya. Bahkan data bandarmologi juga tidak terlalu membantu untuk saham-saham ini karena bandar dengan mudah memanipulasi perhitungan bandarmologi. Karena bandar juga mengetahui teknik perhitungan bandarmologi, jadi ada 2 pengecualian untuk kasus ini, yaitu 1, kalau Anda kenal tentang dan dekat dengan seorang kaki tangan bandar dan mendapatkan informasi langsung dari orang itu, di sini artinya kita bisa memonetes relasi kita dengan bandar. Dan yang kedua, memang Anda ingin gambling dan tidak masalah dengan kehilangan 100% uang Anda pada saham tersebut, dan jumlah yang Anda sisihkan untuk trading saham tersebut juga tidak seberapa dibanding total harta kekayaan Anda. Di situ tidak ada yang salah dengan cara gambling ini. Boleh-boleh saja, terutama mengingat saham adalah salah satu media gambling yang legal di Indonesia. Sebenarnya semua hanya bisa dijadikan gambling, tetapi tidak semua mudah dilakukan dengan legal. Tetapi yang bisa jadi salah satu adalah jika kita gambling tetapi tidak sadar sedang gambling, ini sangatlah bahaya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Mungkin kurang lebihnya jika ada penjelasan yang kurang bisa dimengerti, saya mohon maaf. Di sini saya akan berproses terus support channel ini. Ya, mungkin itu saja. Jika ada pertanyaan silakan klik di kolom komen. Nanti saya jawab jika ada kesempatan. Ya, terima kasih sebesar-besarnya untuk teman-teman semua. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.